Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama belajar tema. Silakan dibuka buku temanya, tema 3, halaman 20. Sudah dibuka semua ya? Di bagian ayo membaca. Bacalah keterangan di bawah ini dengan seksama. Akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang umumnya berada di dalam tanah. Jadi, akar itu umumnya ada di dalam tanah. Untuk beberapa jenis tumbuhan, akar juga terdapat di atas tanah, bahkan menggantung. Contoh akar yang menggantung adalah pohon beringin. Ya, itu ada akar menggantungnya, walaupun ada akar di bawah tanah juga. Akar berfungsi antara lain sebagai bagian yang mengokohkan tumbuhan. Jika tumbuhan tidak memiliki akar, tumbuhan akan mudah dicabut, mudah roboh ketika diterpa angin, atau hanyut terbawa air ketika turun hujan. Zat-zat mineral dan air yang dibutuhkan untuk membuat makanan diserap oleh akar dari dalam tanah. Jadi, akar itu salah satu fungsinya adalah menyerap zat-zat mineral yang ada di dalam tanah. Namun, pada beberapa tumbuhan tertentu, akar tidak hanya berfungsi untuk menyerap air dan mineral, tetapi juga berfungsi sebagai penyimpan cadangan makanan. Misalnya pada beberapa tumbuhan umbi-umbian. Contoh tumbuhan umbi-umbian adalah singkong, kemudian kentang, ya. Kita lanjutkan, bunga. Bunga merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan biji. Contohnya adalah bunga matahari. Kemudian daun. Bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Masih ingat proses apa itu fotosintesis? Di tema 1 ya. Proses fotosintesis merupakan proses memasak makanan dengan bantuan sinar matahari tentunya. Jadi proses fotosintesis itu dibantu oleh sinar matahari dan butuh sinar matahari. Nah, tempat fotosintesisnya di mana? Di daun, ya. Daun banyak mengandung zat warna hijau yang disebut klorofil. Pernah dengar istilah klorofil? Klorofil dinamakan juga dengan zat hijau daun yang berfungsi untuk menangkap energi sinar matahari. Daun terdiri atas tangkai daun dan helai daun. Jadi ada tangkainya dan helainya. Kemudian batang. Batang adalah bagian tumbuhan yang berada di atas tanah, ya, adalah batang yang berfungsi sebagai tempat munculnya daun, bunga, dan buah. Batang juga berfungsi mengedarkan mineral dan air yang diserap akar, serta zat makanan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Jadi batang ini berfungsi sebagai untuk mengedarkan mineral atau zat yang telah diserap oleh akar, kemudian menyebarkan hasil fotosintesis zat makanannya. Jadi sama seperti pipa ya, sebagai penyalur dan mengedarkan makanan atau mineral yang diserap kemudian diedarkan ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Kemudian buah. Buah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi melindungi biji, sehingga cadangan makanan buatan biji berfungsi melindungi biji serta cadangan makanan buat biji berkecambah. Contohnya
buah mangga dan buah apel. Buah terdiri atas daging buah dan biji. Ya. Bagian yang kita makan biasanya daging buahnya. Kemudian yang terakhir biji. Biji merupakan hasil dari pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan antara serbuk sari dan sel telur pada putik. Jika biji ditanam, akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Biji memiliki keping, biji ada yang berkeping 1 dan ada yang berkeping 2. Biji berkeping 1 disebut monokotil dan biji berkeping 2 disebut dikotil. Contoh biji berkeping 1 adalah beras ya, atau padi. Kemudian biji berkeping 2 contohnya seperti mangga, gitu. Ada 2 keping. Kemudian kita lanjutkan ke halaman 21. Tahukah kamu bahwa beberapa dari bagian tumbuhan tersebut Baik, kita lanjutkan ke halaman 21 yang bagian tengahnya ya, bagian bawah. Cermati teks tentang upaya manusia untuk menjaga kelestarian lingkungan berikut ini. Setiap tumbuhan memiliki bagian-bagian yang bermanfaat bagi makhluk hidup lain. Di antara tumbuhan tersebut ada yang memiliki bunga. Bunga-bunga di sekitar rumah Lani terlihat sangat subur dan beraneka warna. Lani sangat rajin merawat bunga-bunga tersebut. Ia menyiramnya setiap hari dan memberikan pupuk secara teratur. Jadi untuk menjaga kelestarian lingkungan, untuk bunga sendiri harus disiram setiap hari. Kemudian tidak lupa untuk memberikan pupuk. Pupuk yang lebih ramah lingkungan yakni pupuk kandang ya. Bunga membuat lingkungan rumah Lani menjadi indah dan sejuk dipandang mata. Berbagai jenis bunga menghasilkan wangi, sehingga membuat harum udara di lingkungan rumah Lani. Jawablah pertanyaan berikut. Apa kewajibanmu terhadap tumbuhan yang ada di sekitar? Kewajiban kita adalah yakni menjaga, dalam kaitannya menjaga dari gangguan hewan ternak. Nah, misalnya ada hewan ternak yang bisa saja memakan bunga ya, memakan pupus bunga. Jadi harus kita jaga. Kemudian selain kita jaga, kita harus merawat. Merawatnya dengan cara apa? Dengan cara menyiram setiap hari, paling tidak menyiram pagi dan kemudian sore hari, dan jangan lupa untuk memberikan pupuk serta melestarikannya dengan cara menanam kembali. Jadi kita lestarikan supaya tanamannya menjadi banyak ya. Kemudian pertanyaan kedua di halaman selanjutnya ya, halaman 22, manfaat apa yang bisa kamu peroleh dari bunga? Yang pertama, keindahannya. Jika kita menanam bunga pasti lingkungan terlihat indah ya. Karena bunga yang kita tanam itu terlihat berwarna ya. Jadi terasa sejuk untuk dipandang mata. Kemudian manfaat selanjutnya adalah untuk wewangian ya. Tadi sudah dijelaskan di dalam teks bacaan. Beberapa jenis bunga menghasilkan wangi. Berarti manfaat selanjutnya adalah untuk wewangian. Yang mana wewangian ini dapat dibuat menjadi parfum ya. Jadi parfum itu sumber utamanya berasal dari bunga. Wangi yang dihasilkan oleh bunga itu bisa dijadikan parfum. Jadi parfum yang kita gunakan selama ini ada yang berasal dari ekstrak bunga. Kemudian manfaat selanjutnya adalah sebagai bahan makanan. Loh, kok bahan makanan? Bunga dijadikan bahan makanan? Ada. Ya, contohnya saja bunga pepaya. Bunga pepaya yang pepaya jantan itu biasanya berbunga, kemudian pepaya yang betina itu biasanya menghasilkan buah ya. Kalau pepaya jantan itu menghasilkan bunga pepaya.
Rasa dari bunga pepaya itu pahit ya, sedikit pahit tapi tidak terlalu pahit sama seperti daunnya, tergantung cara dan proses memasaknya. Kemudian bunga selanjutnya selain bunga pepaya yakni bunga turi. Ada yang sudah pernah makan bunga turi? Ada ya bunga turi. Nanti bisa di searching di Google. Itu biasanya dimakan lalapan ya, dicampurkan dengan sambal pecel. Kemudian bunga selanjutnya ada bunga pisang, itu biasanya ontongnya. Dan itu biasanya bunda-bunda kita di rumah biasanya memasak dengan cara menumis. Kemudian ada juga bunga rosella dan banyak bunga lain yang bisa dijadikan minuman maupun makanan. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apabila tumbuhan berbunga wangi, apa yang sebaiknya kamu lakukan? Apabila bunganya wangi, yang seharusnya kita lakukan adalah memasukkan bunga tersebut ke dalam rumah ya. Jadi bunganya kita tanam dalam pot, kemudian kita masukkan ke dalam rumah. Itu bisa difungsikan sebagai aromaterapi ya, difungsikan sebagai aromaterapi supaya ruangan di dalam rumah kita itu wangi ya, wanginya natural, yakni berasal dari bunga. Contohnya saja bunga melati, kemudian bunga sedap malam. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan ya. Itulah materi pembelajaran pada hari ini. Semoga dapat dipahami oleh anak-anak semua sehingga dapat bermanfaat untuk kita semua ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.